Gua bilang apa? Bank BRI terbang kan? Ya, ini ya yang ditunggu para subscriber kami. Kenapa kok saham BBRI itu terbang dan kenapa kok analisanya Pak Firman itu tepat sekali ya mengenai dari saham BBRI. Setelah kemarin saya bilang bahwa nggak usah khawatir, tenang aja bahwa saham BBRI akan terbang. Nah, ini kita akan ungkap ya kenapa kok bisa terbang Pak Firman. Nah, kira-kira siapa sih yang nerbangin dan bagaimana strategi ke depan di saham BBRI ini? Ya, seperti itu. Saya ucapkan mohon maaf Bapak Ibu ya. Kita baru hadir karena kemarin kami masih ada kegiatan penelitian khususnya riset keuangan ya, khususnya di bidang pasar modal. Nah, tak lama-lama kita dapatkan topik ini tuh dari sini ya, Bapak Ibu ya, mengenai itu semua. Nah, ini yang lagi hangat ya Bapak Ibu ya, bahwa ingin cari konten kreator saham, bos BRI pengganggu program bursa. Kalian nggak usah ngadu domba lah. Siapa konten kreator yang kayak gini ya. Ini biasa saya ungkapkan ya. Nah, eh, kita dapatkan sumber informasinya dari kontan.id ya. Ini pukul jam 19.23 ini kemarin ya, pada hari Senin kemarin. Ini masih anget ya, seperti itu. Nah, kenapa sih Pak Firman, kenapa kok konten kreator itu menakut-nakuti saham BBRI sedangkan kontennya Pak Firman itu lebih banyak mengedukasinya ya, dan bahkan ya yang nonton channel ini tuh ya durasinya di atas 10 menit. Ya seperti itu, dan pastinya dinanti-nanti ya sama Bapak Ibu, khususnya bagi para investor pemula ya, seperti itu. Nah, kita akan ungkap ya, siapa sih yang ngangkat itu, yang membeli ya di saham BBRI itu pelakunya siapa, bandarnya itu siapa. Ya seperti itu. Namun sebelum kita ungkap, disclaimer Bapak Ibu ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira tadi siapa yang ngangkat Pak Firman, yang memborong saham BBRI itu bisa sampai ke atas ya selama kurun 2 hari. Nah, ini Bapak Ibu penghuni ya, penghuni ya, penghuni saham BBRI itu siapa lagi kalau bukan AK, YU, BK dan juga ZP. Ini tuh berkolaborasi ya, seperti itu. Nah, kenapa kok saya bilang kok tenang aja, nggak usah khawatir. Kemarin ya di seminggu yang lalu ya saya bikin konten ya, dan baru kali ini saya bikin konten ya karena ada kesibukan ya, karena saya berkunjung ke Bali ya, jadi riset di sana ya mengenai perekonomian yang ada di Bali. Ini ada kabar yang terbaru ya, jadi seperti itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, saham BBRI itu sudah ada yang jaga. Nah, pasti Bapak Ibu itu banyak di luar sana yang mengatakan, oh bahwa saham BBRI itu bakalan ke harga 200 dan lain sebagainya. Kenapa sih kok bisa seperti itu Pak Firman? Ya, kenapa kok konten kreator itu mengganggu ya bursa seperti itu? Kenapa? Jadi Bapak Ibu semuanya ya, bahwa industri di pasar modal ini tuh ini adalah industri para kapitalis. Jadi mereka yang punya kepentingan, harga saham itu dikuasai sama orang-orang yang punya kepentingan ya. Jadi seperti itu. Nah, saya nyangkut bagaimana Pak Firman ya, ini kan banyak sekali yang bilang kayak gitu, nggak usah khawatir, tenang aja, ada yang jaga kok. Wah, ini beritanya dan lain sebagainya itu jelek Pak Firman. Oh, katanya ini bahwa saham BBRI itu turun. Dan katanya ini tuh bandarnya itu belum masuk dan lain sebagainya. Ya, seperti itu ya. Banyak sekali ya di luar sana ya. Nah, kita bisa ketahui ya, selama kurun 2 hari berturut-turut. Nah, ini pelakunya ya, ada AK, CC, BK, YU ini yang berhasil menaikkan harga saham BBRI. Nah, ini tuh
sering saya edukasi ya, khususnya di alumni kami ya, di yang masuk di kelas kami khususnya yang prioritas, walaupun saya itu masih di luar kota, luar pulau ya, jadi seperti itu mereka itu melihat ya, mereka melihat di sini bilang, Pak Firman ini gimana, saham BBR ini sudah turun beberapa kali, boleh nggak saya masuk? Nah jadi masuknya itu bukan 1 juta 2 juta Bapak Ibu ya, jadi ya eh, nasabah saya atau alumni kami itu ya saya klasifikasikan ya. Jadi mana yang dananya di atas 1 miliar ke atas atau 20 miliar ke atas yang mereka lebih ke prioritas, dan yang dana kecil-kecil itu biasanya tetap saya dampingi ya, jadi seperti itu. Nah setelah saham BBNU turun, beliau langsung izin, Pak Firman saya mau beli, gimana enaknya ini, sudah oke nih, boleh masuk nggak? Boleh, silakan ya, boleh masuk. Dan alhamdulillah ya, karena beliau itu sudah ngikut saya lebih dari 3 bulan ya, lebih ya, jadi secara psikologisnya setiap hari saya bina, akhirnya bisa cuan ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah bagi hater-haternya Pak Firman itu ya banyak sekali ya, tapi ya di situ mereka nggak ngerti ya, bagaimana sih cara berpikirnya pasar modal itu, mereka nggak ngerti ya. Jadi ini loh, kalau misalkan orang-orang itu tahu, eh, menge- mengerti industri yang ada di pasar modal ini, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana saham itu bisa naik dan bagaimana saham itu diturunkan, itu semua ada ilmunya Bapak Ibu. Makanya saya sendiri itu dituntut sama mereka tuh ya, dituntut sama mereka untuk bikinkan kelas ya, jadi seperti itu. Nah ini ya, AK, CC, BK ini tuh yang berkontribusi ya, jadi seperti itu. Nah di saat AK sama CC, BK ini tuh mengakumulasi atau harga naik, itu ya ini diikuti oleh broker-broker atau ya investor retail ya. Jadi investor retail ini tuh psikologis mereka tuh kena ya, kena. Saya yang bisa mempermainkan ini tuh siapa Pak Firman? Ya mereka yang sudah lama di market ya, minim itu ya 10 tahun lah atau 5 tahun ke atas ya, dan itu mereka dilatih tiap hari Bapak Ibu ya. Jadi mereka ini tuh mereka bukan anak baru gede atau baru ikut-ikutan ya di kelas sana, mungkin yang beger-begeran seperti itu tapi nggak ngerti cara berpikirnya seperti apa, itu bukan ya. Makanya ketika saham BBN turun itu ya nggak perlu khawatir, ngapain takut ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah di sini, nah terkait hal tersebut itu siapa yang menurunkan? Nah ini ya Bapak Ibu, yang buang barang ini tuh ya mayoritas ya retail ya, jadi seperti itu. Setelah retail itu buang barang ya di cut loss, dia ikut-ikutan sama influencer tersebut, pokoknya di cut loss saja seperti itu ya. Ya pokoknya di cut loss saja, ini itu pahlawan bursa dan lain sebagainya. Ya, karena saja nanti akan terbang lagi. Jadi bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya hati-hati Bapak Ibu semuanya, yang mungkin kalian masuknya itu porsi besar, hati-hati. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kok Pak Firman kenapa kok bisa terbang? Ya, mengenai dari saham BBRI. Jadi ini itu adalah sebuah konsep sederhana ya. Sebenarnya ini tuh adalah sebuah konsep sederhana Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, bahwa saham BBR itu kemarin ya pada tanggal 14 Februari pas saya masih di Bali ya, seperti itu saham BBR itu diturunkan. Wah, banyak sekali Bapak Ibu yang japri saya. Ya, banyak sekali. Ya, Pak Fran ini gimana ini? Kok bisa turun-turun? Wah, saya rugi bla 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 bla. Banyak sekali. Alumni kami yang sudah cakap itu dewasa. Di situ mereka sudah bisa money management, bisa mengontrol emosinya, sudah tahu polanya, sudah mengamati dan jam terbangnya. Beliau biasa ikut live trading dengan saya. Ya ketika saham turun malah justru disikat,
sikat dalam hal ini bagaimana? Ya dibeli. Ya, banyak nggak Pak? Banyak Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Bahkan ketika asing itu ada transaksi, walaupun kode brokernya itu ditutup, ya kami bisa melihat bahwa saham ini itu masih diakumulasi. Jadi istilahnya apa? Ya kita nembeng aja. Ya, seperti itu. Nah, berapa kira-kira ketika masuk? Nah, ketika turun, masuk dihantam, jebret, naik ke atas, buang langsung. Nah, ini itu adalah sebuah anomali, ya. Nah, di sini ketika investor retailnya itu dibikin psikologisnya sama influencer yang nggak bertanggung jawab, akhirnya pada cut loss. Ya kenapa? Ya mereka itu hanya spekulan. Ya. Nah, apalagi kalau ini ya, kita ini itu bikin konten apa adanya ya. Jadi nggak dibuat-buat atau dibikin harus kalau itu masuk dan lain sebagainya. Nih netizen mimin ini banyak sekali yang hujat toh. Wah, ini bla 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 bla. Saya katakan mereka itu bukan orang Jakarta. Dan mereka uangnya kecil, Bapak Ibu. Ya. Dan mereka lebih sukanya ke spekulan. Jadi meranah ke judi. Ya, jadi nggak diukur risikonya. Ini bedanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini pasti nanti akan muncul lagi. Ya. Ya, nih jadi mereka sudah mengakumulasi. Jadi kenapa kok banyak influencer yang mengatakan oh sampai beri ini jelek dan lain sebagainya, mereka itu masuk. Ya, jadi berebut barang. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira apakah saham BBRI ini itu dia akan survive naik ke atas Pak Firman? Yuk kita lihat yuk. Nah, kalau kita lihat secara IHSG-nya ini sudah ada terjadinya inflow. Inflow itu apa sih Pak Firman? Jadi inflow itu ketika IHSG kita itu sudah di titik supportnya, ya di situ ada sebuah volume. Ya ini ya, jadi IHSG kita itu siapa yang memengaruhi? Ya ini yang pasti itu perbankan. Ya, jadi ketika perbankannya sudah mulai diakumulasi kembali, retailnya sudah pada cut loss gara-gara influencer yang nggak bertanggung jawab, yang mengajarkan udah cut loss saja, pahlawan bursa, bla 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 di luar sana banyak sekali ya seperti itu yang akhirnya apa? Bapak Ibu itu rugi ya seperti itu. Karena apa? Banyak sekali yang di luar sana ketika masuk di kelas kami itu bilang Pak Firman saya sudah ikut kelas bla 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 ya dari yang burger-burgeran dan lain sebagainya dinner di hotel dan lain sebagainya kayak gitu, namun mereka hanya mendapatkan cuman 4 materi aja ya, dan saya lihat paling cuman teknikal ya, psikologi, terus apalagi yang diajarkan cuman entry aja udah itu. Padahal Bapak Ibu itu butuh yang namanya 16 materi. Ya, 16 materi itu gunanya itu apa? Itu adalah sebagai wadah atau makanan Bapak Ibu ketika berinvestasi. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang saya sampaikan ini tuh enggak mengajarkan Bapak Ibu itu cuan sesaat, enggak, tapi ya selamanya. Seperti itu. Nah, banyak sekali yang masuk ya di sini Pak Firman. Tolong ini kok penjelasannya Pak Firman kok enak ya khususnya bagi para pemula ya. Jadi seperti itu. Dan saya bikin kelas ini tuh bukan atas perintah saya, tapi atas perintah mereka. Kalau yang mau masuk monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, saya bikin kelas ini tujuannya untuk menanggulangi oknum penipuan. Ya, karena sudah banyak sekali yang mengatasnamakan saya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, IHSG ini untuk RSI-nya sudah mantul. Ya, sudah mantul di sini. Akhirnya dia IHSG kita ini akan diuji resisten di 7.000. Ya, di 7.000. Ya, makanya
Untuk ISG ketika dia sudah ada inflow besar, apa yang terjadi? Ya kayak gini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa dilihat ketika saham BBRI turun itu, Bapak Ibu itu jangan melihat harganya. Kenapa Pak Firman? Kenapa kok kita nggak boleh melihat harganya? Cari tahu dulu. Bener nggak harganya turun secara signifikan? Bener nggak? Ya, jadi Bapak Ibu jangan terkecoh. Ya, pokoknya jangan terkecoh. Jadi ketika harga turun itu dilihat dulu dari volumenya. Udah jelas-jelas volumenya hijaunya banyak kayak gini, takut. Wah itu loh Pak Firman kannya berita ini dan lain-lain sebagainya gitu. Ya kadang ya gimana ya Bapak Ibu ya. Saya sudah katakan apa adanya, dan saya untuk menolong Bapak Ibu ya, apalagi Bapak Ibu itu maksudnya bukan 1 juta 2 juta, masa disuruh kalau sih ya, pikir dong 2 kali ya. Jadi seperti itu. Nah, menambahkan mengenai dari saham BBR ini itu dia arahnya uptrend, ingat ya, uptrend. Nah, dilihat dari mana Pak Firman? Di sini ada inflow-nya. Jadi konsepnya atau cara berpikirnya itu bagaimana Pak Firman? Jadi ketika harganya itu dikocok-kocok, bahasanya kok kayak apa sih? Jadi sahamnya itu diturunkan. Jadi memang ada tekniknya. Bagaimana cara menurunkan harga saham itu ada tekniknya. Dan ini itu ada beberapa cara ya menurunkan harga saham. Tapi saya nggak ungkapkan di sini. Ya karena saya nggak enak ya, nggak etis mengganggu kepentingan. Ya karena satu sisi saya juga butuh mereka ya, karena dengan mereka itu TP ya, TP. Jadi mereka ambil cuannya dari kalian, sahamnya turun, setelah itu bagaimana mereka itu masuk ya, jadi seperti itu. Nah jadi teknik seperti ini itu dalam dunia dagang itu nggak curang ya, nggak nakal, enggak. Jadi ini tugas para mereka LP ya, atau liquidity provider. Kalau Bapak Ibu nggak tahu LP itu apa sih Pak Firman, ya bandar lah kayak gitu ya. Mohon maaf ya saya sebutkan bandar, karena apa? Mayoritas masyarakat kita itu minim mengenai literasi keuangan. Datanya dari mana? Dari BPS Bapak Ibu. Kok bisa? Ya, ya kemarin kami juga cek and recheck ya. Jadi data yang ada di pasar modal Indonesia itu dari 270 juta jiwa yang masuk di industri pasar modal itu ada berapa persen sih orang-orang yang masuk? Oh ternyata cuma 1,6% aja. Wah, berarti kan minim sekali ya. Sedangkan Amerika itu masuknya 6% penduduknya. Makanya mereka transaksi sangat liquid. Kalau indeks S&P yang ada di Amerika itu sangat liquid. Nah, makanya di sini saya hadir ya. Hadir di sini mengedukasi khususnya bagi para pemula. Lah kenapa kok bisa Pak Firman itu berani ya bikin ini, padahal hatersnya banyak. Ya, seperti itu. Ya. Kenapa kok bisa demikian? Karena saya tahu yang masuk di industri pasar modal ya, mereka itu bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademis ekonomi. Jadi mereka itu berangkat dari para spekulan. Wah, habis lagi. Nah, usianya apalagi berapa sih? 40 tahun ke atas. Ya. Nah, paling apakah mereka ngerti seperti itu? Jadi semua ada alat-alatnya Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu. Makanya saham BBR itu dinaikkan. Ya, jadi psikologisnya para investor pemula itu kena. Ya, akhirnya ada yang hilang 400 juta, 1 miliar, ada beberapa miliar. Ya, korbannya banyak sekali. Ya. Nah, mereka daripada sedekah ke bandar, masuk di kelas kami. Setelah itu saya bina secara konsisten, dan akhirnya itu bisa cuan secara konsisten. Dan ketika dagang saham itu
ya cuan terus ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen melihat ya pelakunya ya, kira-kira itu siapa sih Pak Firman yang menaikkan harga saham BBRI tadi? Ya, ayo kita lihat yuk. Ya, di sekuritas kalian mungkin nggak bisa ya. Nah, ini pelakunya nih kita lihatkan. Di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, nah, jadi di sekuritas Bapak Ibu mungkin ya nggak bisa secara detail ya. Jadi alumni kami itu ya tak kasih alat-alat seperti ini. Alatnya pakai apa, transaksinya seperti itu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu bisa dilihat ya, di harga 4140 itu ada transaksi yang sangat jumbo. Ya, ini adalah timnya BK ya, JP Morgan. Wah, ngeri toh. Wah, ini ya. Nah, tadi yang menaikkan sampai ke atas itu siapa ya? Siapa lagi kalau bukan JP. Jadi antara JP dan BK itu berkolaborasi. Ya, jadi berkolaborasi. Ya, jadi ya mereka ya satu tim. Ini itu adalah sebuah teknik dagang. Ya, jadi teknik dagang. Nah, kenapa kok bos Aberi itu pengen tahu influencer itu siapa? Dicek aja, Pak, ya. Dicek aja itu namanya, ya. Kalau Pak Firman sudah jelas, ya, memang satu sisi saya itu dari praktisi keuangan. Dicek aja Firman Habi nih di sini. Di Google langsung keluar tuh siapa saya. Ya. Nah, di sini ya. Jadi AK ini tuh masuk Nah, di sini ada yang buang barang juga, ya. Ini. Jadi mereka sudah beroperasi. Nah, saham BBRI ketika di harga 4070 itu siapa sih pelakunya ya? Siapa lagi kalau bukan asing? Ya. Di seperti itu. Nah, ini asing ini tuh masuk. Keren ya. Wah, jadi mayoritas didominasi para asing. Nah, di sini kalau Bapak Ibu itu pengen melihat ya transaksinya transaksinya para netizennya Mimin. Nih di sini ya. Nah, ini orang-orang yang sering maki-maki saya nih, ini kelihatan. Nah, ini pakainya nih XC, YBXL. Ya, di sini. Nah, jadi mereka itu ya masuk info. Jadi biasanya mereka ya pakai tim ya Bapak Ibu ya, pakai tim. Ya, dan ini mereka ya sudah punya sebuah kode Da Vinci. Ya, makanya nggak perlu khawatir. Ya. Nah, makanya untuk konten ini atau channel ini itu berkontribusi. Ya. Berkontribusi bagi banyak. Yang pertama dari investor, yang kedua sekuritas, yang ketiga bangsa kita, pajaknya. Ya, jadi seperti itu. Nah, Pak Firman dapatnya apa? Cacian biasa. Ya, seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa, itu adalah sebuah ibadah bagi saya. Jadi ibadah itu yang nggak harus itu Bapak Ibu ya. Itu yang penting Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Ya. Seperti itu. Boleh kalian ikut channel lain dan lain sebagainya, setidaknya Bapak Ibu itu punya bekal atau pondasi. Boleh, silakan. Nggak usah masuk di kelas kami ya nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, di luar sana. Ya, dicoba dulu. Ya, kalau di sana kok kok kurang nyaman ya monggo. Jadi nggak wajib ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini. Nah, terus apa lagi sih Pak Firman? Nah, ini ya untuk saham BBRI ini ya, kalau kita lihat, nah makanya kok bos BRI itu kok muncul, ya, bahkan kecewa, ya di sini. Nah, ini Bapak Ibu itu jangan terkecoh, ya, sudah jelas-jelas saham BBR itu mempertahankan net income-nya. Ya. Ada yang bilang bahwa saham BBR turun. Aduh, pusing sekali saya. Ya. Jadi dikira bahwa kenaikan saham BBR ini tuh dikira nggak ngefek.
Sudah jelas-jelas net income-nya saham BBRI tahun 2023 itu 60,0 triliun. Di saat daya beli masyarakat Indonesia kecil sekali, ya banyak sekali yang kolab, perbankan syariah yang retail yang kecil-kecil. Wah, NPL-nya tinggi. Apa sih itu Pak Firman? NPL itu. Jadi NPL itu intinya itu kredit macet banyak sekali. Ada yang dibikin banyak yang kolab dan lain sebagainya. Bahkan ya di Pekalongan sendiri itu banyak sekali. Tapi untuk saham BBRI itu enggak. Kenapa kok bisa demikian? No. Ya. Jadi kenaikannya masih tipis. Nah, nanti akan ketemu lagi. Wah, Pak, ini naiknya tuh tipis, enggak banyak-banyak seperti itu. Ya, salam. Ya. Jadi ya banyak sekali orang-orang yang enggak ngerti. Nah, di situasi kemarin kok dia untung dan dia ada kenaikan sedikit, cuman berapa? Ya 50 miliar itu dikira nggak ngefek. Dan mayoritas mereka itu ya suka belinya saham-saham gorengan yang rugi seperti itu. Nah, jadi makanya di sini ya mindset kita itu harus dibangun. Ya. Ada yang bilang, oh fundamental sudah mati dan lain sebagainya. Omong kosong, padahal dia itu masuk, Bapak Ibu. Hati-hati ya, hati-hati. Pokoknya hati-hati. Ya, seperti itu. Nah, di sini. Ya. Nah, terus ada yang pertanyaan, kenapa kok asing itu hanya transaksi di saham BBRI aja, Pak Firman? Itu kenapa sih nggak di emiten yang lain? Ya karena satu sisi saham BBRI itu masuk di indeks LQ45. Jadi indeks LQ45 itu apa sih sebenarnya? Jadi di situ saham 45 yang terbaik. Nah, saham BBRI itu masuk di kategori IDX 30. Jadi saham-saham yang terbaik 30. Jadi ada 800 emiten yang melayani di Bursa Efek, saham BBRI itu yang paling terbaik. Ya, jadi seperti itu. Jadi asing itu suka. Nah, jadi juga para sekuritas menyarankan untuk beli. Ada 56 untuk buy. Ya, dan ngehold ada 22 yang menyarankan sell cuma 4. Ya. Nah, jadi kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Jadi seperti ini. Ya. Nanti dibikin sebuah statement, oh ini asing retailnya itu banyak sekali, nanti nggak bisa gerak-gerak seperti itu. Kata siapa? Ya, jadi seperti itu. Ya memang terkait perkembangan digital ya seperti itu, mengenai informasi, bikin sebuah opini, takutan dan lain sebagainya cepat sekali. Tapi kalau misalkan konten-konten yang kayak gini itu ya nggak suka, banyak nggak suka. Ya. Seperti itu. Saya mohon maaf untuk yang punya kepentingan ya. Jadi di sini saya nggak nggak mengganggu Bapak Ibu ya. Jadi ya subscriber kami cuma 18.000 dan orang-orang yang nggak masuk di kelas kami ini itu ya juga banyak ya. Udah 18.000. Katanya cuma ini. Ya jadi seperti itu. Nah, ini. Nah, yang terbaru ada sebuah rekomendasi dari RHB Research dan juga OCB. Ya, dan mereka menargetkan di harga 5.000. Ya. Kalau kita lihat untuk potensi mengenai dari saham BBRI itu mencapai 45%. Nah, kalau Bapak Ibu itu uang dingin ya masukkan 1 miliar atau 20 miliar ya, karena alumni kami juga sekarang itu valuasinya agak tinggi ya Bapak Ibu, makanya saya nggak main-main yang ngasih rekomendasi atau bikin sebuah konten ya. Pokoknya yang saya bikin konten-konten yang liquid ya, jadi kita nggak boleh sembarangan. Pokoknya saham mana yang rame ya kita akan ungkap ya, jadi seperti itu ya, dan kami nggak mengganggu kepentingan yang lain. Jadi seperti ini ya. Nah, ini untuk targetnya saham BBRI itu mencapai rata-rata 6.057. Ya, silakan Bapak Ibu untuk beli konsisten, no problem, tidak masalah. Turun masuk untuk investasi masih boleh. Ya, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir.
Nah, terus apalagi kalau misalkan saya masuk di saham BBR ini Pak Firman. Nah, nanti di bulan Maret ini bahwa saham BBR itu dia akan bagi dividen. Nah, estimasinya ya agak jumbo ya Bapak Ibu ya. Jadi jumbo. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau nyangkut. Kalau misalkan masih ada dana lagi dan lain sebagainya, mungkin bisnis Bapak Ibu itu kurang growth ya, ya mungkin bisa di cut loss, bisnis itu nanti bisa dimasukkan di saham BBRI. Karena apa? Karena satu sisi sudah jelas keuntungannya. Sudah jelas. Jelasnya dari mana Pak Firman? Nah, saham BBRI kemarin itu di bulan Januari itu membagikan sekitar 135. Nah, di bulan Maret kemarin itu 235 rupiah ya per lembarnya. Nah, kalau satu lot ya sekitar 23.000 ya. Nah, pertanyaannya kan kalian masuk 10.000 lot. Nah, kalikan aja tuh. Ya, kalian akan dapatkan yang namanya dividen. Terus yang kedua, kalau kalian itu di hold di saham BBR itu kalian akan dapatkan apa? Capital gain. Sudah jelas. Pak, kalau pakai margin bagaimana? Saya nggak mampu dan lain sebagainya seperti itu. Wajar, karena Bapak Ibu di situ baru mengerti, ya. Jadi perasaan hal tersebut itu juga pernah saya alami. Tapi kalau satu sisi kita bisa ditengok lagi, udah jelas dia itu bagi dividen, ya ngapain takut, ya toh? Bahkan ya kalau yang akun saya yang tujuannya adalah untuk investasi, ketika saham BBRI turun saya tetap masuk. Dan saya suka kalau misalkan ada orang-orang yang menghujat mengenai dari saham BBRI, oh bakalan ini, oh saya justru masuk. Saya punya beberapa akun. Ya, tujuannya untuk apa Pak Firman? Ya untuk nabung saham, untuk investasi. Kalau yang untuk investasi maksudnya besar nggak Pak Firman? Ya besar, karena saya membayar mengenai waktu. Ya, Pak Firman juga trading ya, juga trading, tapi khususkan untuk akun yang khusus untuk day trading. Ya, ini adalah sebuah trading plan. Nah, makanya alumni kami itu ya nggak pernah komentar di bawah itu enggak. Jadi mereka cuma senyum, senyum, portofolio itu hijau. Beda sama kalian, ya, khususnya netizen kami. Ada yang bilang, wah bertele-tele dan lain sebagainya. Memang talent itu khusus bagi para pemula, bukan para penjudi. Ya, kalau penjudi itu bagaimana? TikTokan tek 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 masuk di mana? Jebret, masuk di sini, jual di sini, masuk di sini, jual di sini. Ya, seperti itu ya. Jadi channel ini bukan untuk kalian bagi para penjudi. Jadi channel ini itu untuk bagaimana caranya uang kita itu tumbuh dan secara konsisten. Dan ingat, saya sendiri saya bukan di sini 1 tahun atau 2 tahun atau bocah baru kemarin sore ya, enggak ya. Kami sudah ciptakan beberapa trader yang sudah profesional, block trader ya. Terus LP juga kami sudah ciptakan, istilahnya bandar ya. Jadi di tiap-tiap kota itu saya bermimpi setidaknya punya. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk membuat liquid pasar modal ini. Karena di daerah Mimin, khususnya di Pekalongan, orang-orang menganggap mengenai kata trading itu mindsetnya judi. Ya, tapi kalau di orang Jakarta, Surabaya, Medan dan sebagainya, istilah dengan kata trading, mereka investasi. Konotasinya positif. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ketika saham BBRI turun. Tenang aja. Nanti jualnya ya mungkin ya 30%, 50% atau 100% ya. Boleh ya masuk. Jadi ini nanti akan bagi dividen. Jadi sudah mulai akumulasi ya, seperti itu. Ini ya. Oke, bandarnya sudah saya ungkap. Ya, siapa pelakunya? Ya. Sudah secara gamblang nih, ya. Dan saya jelaskannya tuh pelan-pelan. Ya. Seperti itu. Kenapa kok pelan-pelan Pak Firman? Karena saya melihat yang masuk di pasar saham ini itu mayoritas ya investor pemula. Mereka itu untuk persiapan pensiunan, ya. Dan mereka punya dana besar, ya. Mereka itu diceritakan mengenai apa? Ya mimpi-mimpi yang konyol seperti itu. Ya kan kasihan. Tujuannya mereka masukkan di industri pasar modal biar dapatkan untung, yang ada malah buntung.
besar lagi. Kan kasihan. Nanti bilang, wah ini gara-gara bandar, oh ini gara-gara influencer, oh ini gara-gara kayak ini. Akhirnya itu nggak bisa liquid. Ya, seperti itu. Nah, saya di sisi lain saya ini juga seorang peneliti ya, jadi ya meneliti. Ya, saya juga baca mengenai riset dari Amerika, dari Vietnam, dari Singapura, dari China. Kami riset datanya seperti itu. Nah, bikin konten kayak gini itu untuk sarana edukasi. Ya, biar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Ya, jadi seperti itu. Oke ya. Oke. Udah saya ungkap semuanya. BBRI arahnya kemana Pak Firman? Apakah saham BBRI itu dia akan naik? Ya, jawabannya ya. Kenapa? Karena untuk stok RSI-nya itu dia masih ada kekuatan. Dan transaksi di saham BBRI itu modal bandarnya itu ya. Ini ya, sudah mulai ada masuk. Jadi transaksi di saham BBRI itu sudah agak stabil. Ya, nilai transaksinya mencapai 1,4 triliun terus. Ya, jadi saham BBRI itu sangat liquid. Ya, bakalan turun lagi nggak Pak Firman? Nggak. Ya, kalau turun lagi borong aja. Kalau kalian tujuannya adalah untuk investasi. Ya, ini. Dan di sisi lain, di sini ada inflow masuk. Ya, dan ini yang kalau misalkan kalian itu melihat mengenai dari volume ini yang valid. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini sudah mulai masuk. Kenapa? Karena mereka sudah punya barang di sini, di bawah di area sini. Ya, tinggal nanti tinggas aja. Ya, jadi seperti itu. Ini sudah terkonfirmasi untuk swing. Silahkan kalian bisa masuk. Ya, mau jumbo monggo, sesuaikan dengan trading plan kalian. Oke. Oke, kita ke strateginya. Bagaimana strateginya Pak Firman untuk saham BBRI ini? Boleh masuk nggak? Boleh, silakan. Ya. Berhubung sahabat kami itu mayoritas lebih ke swing sama ke invest, kita ke situ dulu ya Bapak Ibu ya. Setelah itu nanti kita ke day tradingnya bagaimana. Ya, karena satu sisi untuk saham BBRI itu bisa diterapkan mengenai dari 3 teknik. Ya, dan ini saya sudah riset dan saya sendiri ya biasa dagang keluar masuk di saham BBRI ini. Dan ingat, ini nggak ajakan, disclaimer ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, Pak Firman, saya pengen masuk saham BBRI di area mana supportnya ya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, area untuk masuk ya di harga 4080 serta di harga 4120 ya, seperti itu. Nah, Pak Firman, kalau misalkan saya pengen masuk di harga 4000 boleh nggak? Monggo. Kalau di harga 3800 monggo, silahkan. Ya, bagaimana teknik yang akurat? Semuanya akurat semuanya. Cuman ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kalau misalkan kelebihannya mengenai kali itu pengen nunggu di harga 3800, kelebihannya kalian akan dapatkan yang namanya best price, harga yang terbaik. Ya, itu kalau kalian nunggu. Terus yang kedua, apabila kalian tuh nyicil ya nanti di harga 4122 kalian masuk, 4080 masuk konsisten, kelebihannya apa? Kalian akan dapatkan di harga support manapun. Ya, itu kelebihannya. Sekarang kekurangannya. Kalau misalkan kekurangannya, Bapak Ibu, kalau misalkan nunggu di harga 3800, belum tentu Bapak Ibu dapat barang. Ya. Nah, sekarang untuk kekurangannya untuk nyicil. Pak Firman, kalau misalkan saya nyicil bagaimana? Kalian akan kehabisan yang namanya amunisi. Ya, uangnya habis. Tapi nggak perlu khawatir Bapak Ibu kalau masuk di saham BBRI ya. Sisi lain fundamental bagus, dia bagi dividen, nggak perlu khawatir ya. Jadi seperti itu. Karena satu sisi untuk karakter di saham BBRI itu sifatnya adalah uptrend. Ya. Ini silakan borong aja, nggak perlu khawatir. Dia sudah diuji nih supportnya di 37. Ya, ini sudah mulai membal naik ke atas. Jadi silahkan ya, mau yang jual rumah kayak Pak Firman untuk masuk saham BBRI. Ya jangan ikut-ikutan ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk masuk ya, karena satu sisi estimasi ya jual rumah dulu, masukkan saham BBRI kan sudah pasti cuan. Paling ditunggu 1 tahun atau 2 tahun. Kan bisa rumahnya double 2. Oke ya, seperti itu. Terus targetnya bagaimana? Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, kalian kalau misalkan nggak sabar, kalian bisa jualan di harga 4250 sama di harga 4356. Kalau kalian itu sabar dikit, nanti bisa jualan di harga 5000 dan juga di harga 5575. Pak Firman, untuk saham BBRI ranah ke situ cepet apa enggak? Cepet. Ya.
Kalau naik itu gampang. Satu sisi mereka harus punya barang dulu, nanti dinaikkan. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kalian pengen sabar lagi di harga 6.450. Kira-kira untuk estimasi kenaikan di saham Beber itu berapa bulan sih, Pak Firman? Ya, kira-kira sekitar 6 sampai 5 bulan ya. Nanti saham Beber itu bakalan ke ATH ya, All Time High. Ya, monggo. Ya, kalau kalian pengen nunggu di situ, kalau kalian mau TikTokan ya monggo silahkan. Jadi sesuaikan dengan trading plan kalian. Karena satu sisi saya menerapkan itu semua. Ya, jadi ya kayak gini wajahnya, tenang aja, nggak perlu khawatir, ya. Beda. Ya, jadi seperti itu. Oke, yang trading Pak Firman. Bagaimana kalau misalkan trading? Ya, silakan kalian bisa tunggu dulu di harga 4.000, nanti jual di area 4.160. Ya. Ada yang bilang, "Oh, saham Beber itu patriot geraknya." Istilahnya itu konyol-konyol ya. Jadi seperti itu. Jadi sesuaikan trading plan kalian. Kalau kalian tuh pengen dagang harian, TikTok cuan bungkus, no problem, enggak masalah. Saya di sini nggak mengharuskan kalian itu mau pakai teknik apa, cuman yang pasti itu bagaimana caranya kalian itu bisa cuan. Boleh pakai aja, apa aja, boleh silakan. Ya seperti itu. Yang nggak boleh itu adalah FOMO atau kalian masuk atas dasar spekulasi. Ya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kalian masuk di situ, ya masuknya kalau untuk trading itu dagang harian ya masuknya jumbo. Ya masuk jumbo ya sekitar ya 100 juta ke atas lah. Kalau Pak Firman kalau misalkan saya masuk 20 miliar atau 1 miliar ke atas bagaimana? Monggo. Ya. Satu sisi siapa yang berani gaji 1 menit ya senilai 1%, kalau kita itu masuk 1 miliar ke atas siapa di Indonesia mau gaji. Bahkan alumni kami itu ya per bulan bisa dapat 100, 300, 500, bahkan 1 miliar juga ada. Ya jadi dinamis. Ya, seperti itu. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja mengenai review saham BBRI malam ini. Bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, monggo silahkan ya hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ingat saya nggak ada admin ya. Jadi langsung nomor pribadi saya. Hati-hati penipuan. Jadi ini sudah saya sampaikan. Selain nomor ini itu penipuan ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nih, ya hubungi aja. Ya seperti itu. Nah, nanti di situ kalian akan masuk di kelas seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, setelah kalian nanti hubungi nomor saya di sini, nanti saya kasih link ya. Kasih link, jadi linknya itu bukan link phishing ya Bapak Ibu ya, tapi link Google Drive ya, jadi seperti itu. Nah di sini ada beberapa pilihan kelas ya. Yang pertama itu ada promo kelas akademi trading saham bulan Maret angkatan yang ke-17 ya Bapak Ibu ya. Kita hanya tampung 10 orang saja, namun kita akan adakan 8 kali pertemuannya. Jadi silahkan bisa masuk karena kami adakan terbatas ya. Kenapa? Karena kami hanya orang yang butuh saja dan nggak mau mengganggu kepentingan orang lain. Ya jadi seperti itu. Nah ini nanti dia diadakan di bulan Maret ya. Kelasnya itu setiap hari Rabu dan juga hari Jumat pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Pak, kalau misalkan saya nggak bisa hadir secara konsisten bagaimana? Tenang aja, masih ada rekamannya. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Ya, jadi seperti itu. Ya, itu nanti di situ Bapak Ibu itu dikasih materinya dan lain sebagainya di seperti itu. Nah, terus level 1, 2, 3 ini itu apa sih Pak Firman? Ini adalah cuman rekomendasi saham. Jadi rekomendasi dari kami, tapi nggak ada materinya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Kalau yang level 4 itu apa? Itu yang per tahun. Ya, jadi 1, 2, 3 ini itu yang per bulan. Apa bedanya Pak? Jadi jumlah rekomendasi sahamnya. Ya, jadi seperti itu. Pak, saya nggak bisa masuk itu, saya pengennya privat karena dana saya agak besar, jadi agak pekewuh istilah Jawanya ya, jadi nggak enak. Tenang aja Bapak Ibu, nggak perlu khawatir, kita juga ada yang kelas VIP, ya jadi kita klasifikasikan, ya jadi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu uangnya agak besar dan di situ Bapak Ibu itu agak malu dan lain sebagainya, tenang aja. Ya. Di sini ada kelas awal investor pemula, kalian akan dapatkan materi secara online dan juga rekomendasi selama 3 bulan. Tapi nggak ada live trading barengnya.
Nah, kalau kelas medium, kalian akan dapatkan materi secara online, rekomendasi 1 tahun, dan juga live trading bareng selama 3 bulan. Jadi kalian dapatkan materi dan juga rekomendasi itu, ya, dan serta live trading bareng selama 3 bulan. Nah, kalau yang kelas pro itu kalian dapatkan materi, rekomendasi, ini cepat. Ini jalur cepat dan jamnya itu kapan bisanya per menit. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan kalian. Nah, terus kalian bisa mengikuti live trading bareng secara unlimited. Jadi dibimbing dengan saya. Beda sama di channel-channel lain ya, atau di kelas-kelas lain yang nggak ada bimbingannya. Jadi saya di sini itu hadir membimbing Bapak Ibu, saya pantau sampai benar-benar Bapak Ibu itu cuan secara konsisten tanpa kalau misalkan belum bisa cuan secara konsisten belum kami masuk seperti itu. Nah, kami juga ada yang kelas privat ke tempat kalian di Surabaya, Jakarta, Tangerang, ya. Silakan bisa di situ, ya. Karena satu sisi mungkin barangkali Bapak Ibu itu ya hidden ya, jadi seperti itu. Silakan bisa masuk, ya, karena mungkin uang Bapak Ibu itu di atas 1 miliar ke atas, ya boleh misalkan di situ. Ini Bapak Ibu tetap kami dampingi ya, jadi seperti itu. Nah, Pak, kalau di luar Pulau Jawa ada nggak? Ya itu masuk di situ aja, ya. Nah, terus kami juga ada kelas privat offline ke tempat kalian. Terus kelas 9 itu kalian dapatkan alatnya, PC-nya dan lain sebagainya. Atau kalian itu punya perusahaan yang mungkin perusahaan kalian selama 10 tahun rugi terus. Ya, mungkin keuntungannya nggak bisa 1-3%. Kalian pengen bermanuver di saham, tetap kami akan dampingi. Ya, karena tujuan kami itu adalah membuat liquidity provider. Ya, jadi liquid, Bapak Ibu itu sukses, dapat penghasilan secara tetap, ya. Perusahaan Bapak Ibu lancar dan nantinya bisa mendorong perekonomian Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Silahkan bisa di sini. Ya, monggo. Dan ingat ya, kelas ini tuh bagi yang butuh aja dan juga mampu. Ya, jadi seperti itu. Pak Firman, kalau misalkan nggak mau masuk kelas ya nggak apa-apa. Jadi ini untuk yang butuh aja, jadi sesuaikan. Daripada kalian itu sedekah ke bandar 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, kalian cut loss, ya lebih baik masuk di kelas ini. Jadi biar Bapak Ibu itu tahu di pasar saham itu apa aja. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mohon maaf kami baru jumpa ya karena ada penelitian. Bye bye.